Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sampri Amfal. Saya dari Prodi PAI Unit B akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul munculnya istilah fikih dan tokoh-tokoh mujtahid serta perkembangannya terhadap tasrif. Di sini kita dapat mengetahui pertamanya istilah-istilah fikih itu sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, yang mana merupakan suatu kata yang amat penting pengaruhnya terhadap umat Islam itu dimanapun berada. Maka dikatakan penting karena fikih itu merupakan suatu hukum landasan yang digunakan oleh orang muslim dalam menjalankan ibadah. Istilah fikih tersebut dapat dikenal oleh banyak orang karena pada masa pembentuk terdapat tokoh-tokoh mujtahid yang bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum dalam peribadahan manusia yang dalam pelaksanaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak ada aturan. Jadi mereka ini, para mujtahid ini, dalam menentukan hukum itu tidak dilakukan dengan sesuai pikiran. Jadi ada landasan-landasan tertentu. Yang pertama landasannya apa? Landasannya yaitu Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber yang pertama hukum bagi umat Islam. Setelah diterapkannya fikih itu suatu ilmu dengan cara mencari hukum tersebut terdapat sesuatu masalah, itu tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan tasrif karena fikih sudah mempelajari apa-apa yang ditetapkan dalam aturan global. Kemudian dengan fikih tersebut akan menjadi lebih dipahami karena lebih spesifik ya di situ. Di sini juga timbulnya istilah-istilah fikih itu Al-Quran menuntut tuntunan yang dihendaki dengan gaya bahasa yang telah kami tanggapan dalam periode pertama. Gaya bahasanya tidak mempunyai kelebihan atas yang lain dalam kekuatan menuntutnya, seluruhnya sama. Oke, baik. Di sini juga terdapat tokoh-tokoh mujtahid ya. Disebutnya salah seorang fakwa juga periode-periode yang lampau, hanyalah sekedar yang diungkilnya terdapat pendapat mereka di tengah-tengah kitab. Perbedaan pendapat kufah, sahabat, tabi'in yang memiliki pengalaman peninggalan dasar dalam pembinaan hukum Islam karena mereka adalah orang yang salaf, yang sahuh. Mereka adalah pelita bagi orang-orang hidup sesudah mereka. Pada masa itu sungguh nama-nama mereka terlipat dalam salah satu seseorang dari mereka yang tidak terhitung sebagai ikutan sedikit jumhur atas pengaruhnya yang diikuti dalam pengumpulan pendapat-pendapatnya. Dalam periode ini juga munculnya para mujtahid yang jumhur dianggap sebagai imam-imam yang mengatur langkah-langkah mereka yang beramal dengan menerapkan pendapat-pendapat mereka sehingga dijanjikannya menduduki nasa-nasa Al-Quran, sunnah yang tidak dilampauinya. Yang pertama itu ada Hanafi. Hanafi ini adalah seorang yang arif, yang mengetahui tentang hadis dan fikih penduduk Kufah, dan ia sangat mengikuti kepada suatu yang dijalankan oleh manusia di negerinya. Pada masa Kufah itu ada 3 ulama besar di sana. Yang pertama Sufyan bin Sa'i At-Tasauri, termasuk juga imam ahli hadis. Yang kedua itu Sarki bin Abdullah bin Nahki. Yang ketiga itu Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Liyal. Yang kedua itu ada Imam Malik ya. Imam Malik ini adalah seorang bin As. Malik ini bin Amir, nasabahnya berakhir sampai Zu Hasbah dari Yaman. Salah seorang juga kakeknya datang ke
Madinah dan menetap di sana. Jadi kakeknya Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah juga yang ikut berperang bersama beliau. Nah, yang ketiga itu ada Syafi'i ya. Dia adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Mutahhalib, dari Abdullah Mutahhalib, yaitu ayah dari yang keempat Rasulullah. Dan ayah yang ke-9 dari Asy-Syafi'i, ibunya berbangsa Yaman dari Al-Zahdi, dan ibunya termasuk wanita yang bernurani paling cerdas. Jadi Syafi'i ini dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah, satu daerah yang Asqalan Huzah, yaitu bukan tanah air nenek moyangnya. Jadi Imam Syafi'i ini dia lahir bukan di tanah asli nenek moyangnya. Ia datang ke sana suatu karena keperluan dan meninggal di sana. Syafi'i berumur 2 tahun dan dibawa ibunya pulang ke tanah air nenek moyangnya, yaitu Mekah. Di sanalah ia besar. Ini maksudnya meninggal ini tadi meninggalkan tanah tersebut. Lalu dia bergerak ke Mekah. Ia besar di sana. Ia juga anak yatim dan asuhnya ibunya. Ia hafal Al-Quran dan dikala itu masih anak-anak ia terus menetap di sana sampai wafatnya pada tahun 204 Hijrah, dan dinamakan kuburannya Bani Abdul Hakim. Orang-orang Mesir juga memuliakannya dikala hidupnya maupun sudah wafatnya. Jadi perkembangan fikih ini terhadap tasri itu munculnya mazhab-mazhab tadi. Periode ini merupakan puncak dari perjalanan kesejarahan tasri, bahwa munculnya mazhab-mazhab itu, fikih itu lahir berkembang sendiri ya, bukan karena pengaruh hukum Romawi sebagian yang dituduhkan oleh Orientalis. Munculnya mazhab SH tersebut, adanya pemikiran fikih, munculnya mazhab-mazhab fikih itu pada periode ini, seperti contohnya hukum yang ditentang oleh Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib ialah masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Adanya pengaruh turun-temurun dari ulama-ulama yang hidup sebelumnya tentang timbulnya mazhab tasri. Dan beberapa faktor yang mendorong. Yang pertama, karena semakin meluasnya wilayah. Yang kedua, munculnya ulama-ulama besar. Yang ketiga, adanya kecenderungan masyarakat Islam memilih salah satu pendapat dari ulama mazhab ketika menghadapi suatu hukum. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.